kami, adik-adik sekolah minggu, hingga hari ini kami boleh kembali bertemu secara virtual melalui YouTube channel Anak Sekolah Minggu HKBP Sukamaju untuk melakukan ibadah secara online. Bapak yang baik, kami berterima kasih untuk 1 minggu ini. Engkau masih memberikan berkat, Engkau masih memberikan kepintaran untuk kami di sekolah, Engkau masih memberikan kami kesehatan di masa pandemi ini. Bapak, sebentar kami akan memulai ibadah online ini Bapak, walaupun secara online, tapi kami yakin dan percaya apa yang kami nyanyikan ini semua untuk memuliakan nama-Mu. Bapak yang baik, kami juga berdoa untuk Amang Pendeta yang akan memberikan firman-Mu Tuhan. Engkaulah yang mengirimkan firman Tuhan melalui Amang Pendeta kami, hingga adik-adik sekolah minggu boleh mendengarkan dan boleh mengaplikasikannya ke dalam kehidupan adik-adik sekolah minggu. Terimalah doa dan permohonan kami ini hanya di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kak, boleh gak kita pakai tangan kita untuk cubit teman? Gak boleh lah. Kalau mulut kita pakai untuk ngomong kotor, ngomong kasar, gak boleh juga. Kenapa Kak? Karena Tuhan menciptakan tubuh kita untuk dipergunakan memuliakan nama Tuhan. Dan ingat adik-adik, Tuhan Yesus melihat semua perbuatan kita. Maka dari itu kita harus berhati-hati dan selalu melakukan perbuatan yang baik. Itu kita sama-sama menyanyikan lagu pujian Hati-hati Gunakan Tubuhmu. Kita mulai dari tangan dulu ya adik-adik. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan tanganmu, karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Sekarang kakinya. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu, karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Sekarang mata ya adik-adik. Hati-hati gunakan matamu, cilubah. Hati-hati gunakan matamu, cilubah, karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu, cilubah. Sekarang mulut. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Sekarang tubuh ya adik-adik. Hati-hati gunakan tubuhmu. Cilubah. Amin. Hati gunakan tubuhmu. Cilubah. Amin. Karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan tubuhmu. Cilubah. Amin. Hukum Taurat untuk kita pada minggu hari ini diambil dari Tita ke-9. Kita sama-sama mengucapkannya ya adik-adik. Tita ke-9. Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Kakakku Deborah kenapa? Aku lagi sedih nih Kak, karena kita ibadahnya masih di rumah aja. Kakak Deborah dan adik-adik di rumah jangan bersedih ya, karena hari ini harinya Tuhan. Walaupun kita ibadah online di rumah, kita harus tetap bergembira. Nah, sama-sama kita angkat pujian Hati yang Gembira. Adalah obat
ayat 1 sampai 8. Dua Raja-Raja ayat pasal 18 ayat 1 sampai 8 kita baca perhentian. Hizkia Raja Yehuda. Maka dalam tahun ketiga zaman Hosea bin Ela, Raja Israel, Hizkia anak Ahaz Raja Yehuda menjadi raja. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Daud bapa leluhurnya. Ia percaya kepada Tuhan, Allah Israel, dan di antara semua raja Yehuda, baik yang sesudah dia maupun sebelumnya, tidak ada lagi yang sama seperti dia. Maka Tuhan menyertai dia kemanapun juga ia berperang. Ia beruntung, ia memberontak kepada Raja Asyur dan tidak lagi takut kepadanya. Ayat ke-8 kita sama-sama membacakannya. Dialah yang mengalahkan orang Filistin sampai ke Gaza dan memusnahkan daerahnya, baik menara-menara penjagaan maupun kota-kota yang berkubu. Demikian firman Tuhan. Kapela, gunung, sungai itu punya siapa ya? Punya Allah kita, Kak. Oh, kalau bintang-bintang siapa yang ciptakan, Kak? Allah juga, Kak. Wah, Allah kita memang kuat dan perkasa. Iya, adik-adik, Allah kita itu besar. Oleh karena itu, yuk kita bernyanyi Allahku besar. Adik-adik semuanya bangkit berdiri, kita nyanyi bersama-sama. Shalom, selamat hari Minggu adik-adik. Warta sekolah minggu kita untuk minggu ini, yang pertama kita tetap mengadakan ibadah online seperti biasa di channel YouTube ini. Adik-adik di rumah jangan lupa mengumpulkan dokumentasi ibadahnya ke grup Natoras ya. Yang kedua, sebelum memulai ibadah, adik-adik di rumah jangan lupa menyiapkan Alkitab, buku ND, dan berpakaian yang rapi. Yang ketiga, karena kita sudah mendekati hari Natal, adik-adik di rumah hari ini kita akan latihan di gereja pukul 3 sore. Adik-adik di rumah jangan lupa menggunakan face shield, masker, dan jangan lupa membawa air minum dan hand sanitizer-nya ya. Nah, sekian waktu sekolah minggu kita untuk minggu ini. Shalom. Kak Esther, kalau kita mau bertumbuh dalam Tuhan bagaimana ya? Kalau kita mau bertumbuh di dalam Tuhan, kita harus berdoa dan membaca firman Tuhan. Nah, oleh karena itu adik-adik kita angkat pujian kita dengan judul Bacalah Alkitab. Bacalah
Tuhan, marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Salam anak-anak sekolah minggu sekalian. Kita akan mendengarkan firman Tuhan dalam ibadah kita pada saat ini yang terambil dari Kisah Para Rasul 5 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis, sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangat ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda. Mereka mengapani mayat itu, mengusungnya keluar dan pergi menguburnya. Kira-kira 3 jam kemudian masuklah istri Ananias, tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual? Jawab perempuan itu, betul sekian. Kata Petrus, mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai Roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu, dan mereka akan mengusung engkau juga keluar. Lalu rebahlah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus dan putuslah nyawanya. Ketika orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati. Lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Demikian firman Tuhan. Anak-anak sekolah minggu sekalian, firman Tuhan pada hari ini mengingatkan kita, terlebih mengingatkan seluruh anak-anak sekolah minggu agar tidak berbohong atau tidak berdusta. Amang mau tanya kepada anak-anak sekolah minggu sekalian, Tita keberapa yang mengatakan, yang mengingatkan kita agar tidak berbohong? Benar, Tita ke-9, yaitu dikatakan jangan engkau bersaksi dusta, jangan engkau berbohong. Itu dikatakan dalam Tita ke-9. Firman Tuhan hari ini menerangkan kepada kita, menerangkan firman Tuhan kepada anak-anak sekolah minggu sekalian, apa jadinya kalau kita melanggar Tita ke-9? Apa jadinya kalau kita berbohong? Kita lihat dalam firman Tuhan pada hari ini, sepasang suami istri bersepakat untuk berbohong, sepakat untuk berbohong kepada Tuhan melalui rasulnya. Mereka menjual tanah, lalu mereka bersepakat mengatakan bahwa harga penjualan tanah yang mereka jual itu tidak jujur. Lalu mereka sampaikan itu kepada Tuhan melalui rasul Tuhan, yaitu Petrus. Pertama, suaminya Ananias datang ke hadapan Petrus, mengatakan jumlah tanahnya atau jumlah hasil penjualan tanahnya demikian besarnya. Tapi apa kata Petrus? Dia memperjelas, apakah kamu menjualnya demikian? Tapi Ananias tetap juga mengatakan,
bahwa apa yang sudah mereka sepakati dengan istrinya. Lalu Petrus mengatakan, mengapa kamu membohongi, mendustai Tuhan? Kalau manusia bisa dibohongi, tetapi Tuhan tidak bisa dibohongi. Lalu rebahlah dia, dan dia mengalami kematian, lalu dikuburkan. Beberapa jam kemudian datanglah istrinya, yaitu Sapira, datang kepada Rasul Petrus. Lalu dia mengatakannya juga seperti yang dikatakan suaminya, harganya tidak sesuai dengan yang mereka jual. Sebenarnya mereka berhak atas penjualan tanah tersebut, tetapi karena mereka memberikannya kepada Tuhan melalui Rasulnya, mereka tidak jujur. Ketidakjujuran inilah yang membuat mereka, Ananias dan Sapira, yang suami istri bersepakat membohongi Tuhan, akhirnya menjadi mati. Anak-anak sekolah minggu sekalian, Tuhan tidak senang kepada orang yang berbohong. Tuhan tidak senang kepada orang yang bersaksi dusta. Tuhan tidak senang kepada orang-orang yang berdusta. Tuhan senang kepada anak-anak yang jujur. Itu yang hendak diingatkan firman Tuhan pada kita melalui cerita suami istri yang bersepakat membohongi Tuhan melalui Rasulnya. Mungkin pikiran Ananias dan Sapira, dan mungkin pikiran kita juga manusia, pikiran anak-anak sekolah minggu, kalau Tuhan tidak bisa dibohongi, tetapi kalau manusia, ya bisa saja dibohongi. Kita harus ingat bahwa Tuhan tahu apa yang kita perbuat. Tuhan tahu kalau kita berbohong atau tidak. Dari cerita Ananias dan Sapira, Tuhan mau ingatkan anak-anak sekolah minggu, mau ingatkan kita semua. Yang pertama, kita sebagai anak-anak sekolah minggu harus jujur. Harus jujur kepada Tuhan dan kepada manusia. Kalaupun kita bisa membohongi manusia, tetapi Tuhan tidak akan bisa kita bohongi. Dia tahu sekali kita tidak jujur, maka ketidakjujuran akan kita lakukan menutupi ketidakjujuran kita. Jadi jangan mau kita berbohong agar tidak ada lagi kebohongan yang lain yang kita perbuat. Itu yang pertama. Tuhan menginginkan kita jujur, terlebih nanti anak-anak sekolah minggu yang akan menghadapi ujian di sekolah, ya jujur. Jujur, apapun yang kamu dapatkan dari nilaimu, itu adalah nilai kejujuran. Itu yang diingat Tuhan dari kita. Jujur kepada orang tua. Kalau terjadi kesalahan, kalau terjadi pelanggaran, kalau ditanya orang tua, kita harus jujur. Anak-anak sekolah minggu semua harus jujur. Yang kedua, firman Tuhan hari ini mengingatkan anak-anak sekolah minggu, jangan bersepakat, jangan kompromi untuk berbohong seperti yang dilakukan oleh Ananias dan Sapira. Terkadang anak-anak itu sesama kakak beradik atau sesama teman bersepakat untuk melakukan kebohongan. Itu juga salah. Itu yang dilakukan oleh Ananias dan Sapira, sehingga mereka akhirnya meninggal dunia, mati karena ketidakjujuran mereka. Yang ketiga, firman Tuhan hari ini hendak mengingatkan anak-anak sekolah minggu sekalian bahwa kita seharusnya memberikan pengaruh yang baik, pengaruh yang positif, pengaruh yang mendukung dalam Tuhan. Jadi kalau ada teman kita, kalau ada adik, kalau ada kakak yang mengajak kita untuk berbohong, kita ajari, itu tidak boleh. Kita berikan pengaruh yang baik kepada adik kita, kepada kakak kita, kepada teman kita. Kita berikan kejujuran kita, kita ajari kalau ada yang hendak mengajak kita. Itu yang diinginkan Tuhan dari kita, dari anak-anak sekolah minggu sekalian. Oleh karena itu dikatakan firman Tuhan pada hari ini, mari kita jujur. Jujur pada diri sendiri, jujur kepada orang tua, dan jujur kepada Tuhan. Dan tetap kita melakukan kebaikan dalam kehidupan kita, memberikan pengaruh yang baik kepada sesama kita. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kebenaran firman Tuhan yang Tuhan boleh perdengarkan kepada kami.
di mana Tuhan mengingatkan kami, mengingatkan anak-anak sekolah minggu untuk tidak berbohong, tapi hidup dalam kejujuran. Tuhan ingatkan kami untuk tidak bersepakat melakukan kebohongan, tetapi kami Tuhan ingatkan untuk saling mempengaruhi ke arah yang lebih baik lagi. Terima kasih Allah Bapa. Biarlah firman Tuhan boleh kami lakukan dengan kuasa Roh Kudus yang menyertai kami. Sertai kami, sertai orang tua kami Tuhan. Biarlah orang tua kami Tuhan boleh Tuhan pakai untuk mengajari kami, untuk mendidik kami anak-anak sekolah minggu Tuhan ke arah yang lebih baik lagi. Dan biarlah Tuhan memakai orang tua kami sebagai jalan Tuhan untuk mengasuh kami dalam kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Allah Bapa. Biarlah Tuhan menyertai kami dalam keadaan COVID-19 yang masih ada, walaupun Tuhan dikatakan sudah menurun, tapi Tuhanlah yang mengingatkan kami agar kami tetap waspada dan tetap mengikuti protokol kesehatan di tengah-tengah kehidupan kami. Terima kasih Allah Bapa, dalam Kristus Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sebelum kita akhiri ibadah kita pada minggu hari ini, sama-sama kita angkat lagu pujian. Demons, adik-adik di rumah, ayo bangkit berdiri. Kita nyanyi bersama-sama ya. Demons, 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 Kita akan tutup ibadah kita. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin.